Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Cailin menggosok batu asal 8 warna sebelum dia memasukkannya ke cincin penyimpanannya, namun dia tidak menyadari garis yang sangat kecil yang diam-diam muncul di belakang garis ke-8 ketika dia menyimpan batu asal 8 warna. Xiaoyan dan lainnya mengikuti Yolao saat mereka berjalan melintasi beberapa jalan kuno. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan meski benda-benda yang menyilaukan ada di kedua sisinya. Mereka bergegas ke tempat tujuan sebelum akhirnya berhenti di ujung jalan. Sebuah bangunan kuno tua berdiri di tempat itu. Ada dua pria tua yang berdiri tanpa ekspresi, namun masih ada fluktuasi doqi yang kuat yang samar menyebar dari tubuh mereka. Hanya dua penjaga pintu ini saja telah mencapai bintang 6 Douzun. Seorang ahli dengan level seperti itu akan diperlakukan istimewa bahkan di paviliun bintang jatuh. Paviliun harta karun kuno ini bukanlah tempat yang siapapun bisa masuk begitu saja. Seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk, kata Yolao tersenyum. Setelah itu dia berjalan menuju pintu. Dia menjentikkan jarinya dan giok merah muncul dan terbang menuju ke arah kedua pria tua itu. Salah satu pria tua meraihnya. "Selamat datang," kata orang tua itu tanpa ekspresi. Mata keruh mereka melirik kelompok Yolao sebelum membungkuk. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan 4 doupeng melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Kebanyakan yang masuk ke tempat ini menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun seseorang tidak menunjukkan identitasnya. Doupeng ini dibuat khusus oleh 3 sekte agung. Itu bisa mencegah orang lain menyelidiki, kata Yolao tersenyum dan memakai doupeng yang menyembunyikan seluruh tubuhnya. Xiaoyan dan lainnya juga memakainya. Yolao memimpin jalan menuju paviliun sementara mata Xiaoyan menyapu saat langkah kaki mereka memasuki paviliun kuno. Bangunan itu remang-remang dan tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa untuk itu juga tidak ada perasaan berharga. 4 tamu, tolong ikuti saya, kata seorang pria tua dengan cepat berjalan sementara Xiaoyan mengamati sekelilingnya. Pria tua itu memberitahu mereka sebelum berjalan ke bagian terdalam yang redup itu. Yolao dan lainnya tidak mengatakan apapun saat mereka mengikuti. Kelompok itu berjalan melewati beberapa koridor gedung sebelum akhirnya mereka berhenti di depan pintu perunggu besar. Orang tua itu juga menghentikan langkahnya dan menangkupkan tangannya ke Yolao. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu saat dia pergi. "Ini adalah tujuan kita," kata Yolao. Setelah itu dia perlahan membuka pintu perunggu kuno dan melangkah masuk. Xiaoyan dan lainnya mengikutinya di belakang. Sebuah ruangan luas muncul di depan mata mereka. Bagian dalam ruang kuno dipenuhi dengan banyak kursi batu. Pada saat ini, banyak sosok sudah duduk dengan wajah orang-orang ini juga disembunyikan oleh doupeng hitam. Tidak ada yang tahu identitas pihak lain. Kelompok Xiaoyan yang masuk menarik beberapa mata yang memindai. Xiaoyan masih merasakan beberapa mata yang diam-diam mengamati mereka. Sepertinya mereka berencana untuk menemukan identitas mereka melalui sebuah celah doupeng. Yolao tidak menanggapi tatapan memindai ini. Dia berjalan ke tempat yang sedikit lebih sepi dan duduk di kursi sebelum melambaikan tangannya dan ruang sekitarnya menjadi terdistorsi saat penghalang muncul menutupi mereka. "Ada banyak ahli yang hadir, kita harus berhati-hati. Kalau tidak, percakapan kita bisa didengar oleh mereka," kata Yolao. Xiaoyan mengangguk, matanya menyapu sekelilingnya. Dia menemukan cukup banyak jejak spasial di beberapa tempat lain. Jelas yang lain yang hadir juga cukup berhati-hati. "Mari kita tunggu dulu, transaksi di tempat ini kemungkinan besar akan segera dimulai," kata Yolao perlahan memindai matanya ke ruangan. Sepertinya dia ingin mengetahui latar belakang orang-orang ini. Sementara Yolao menyelidiki, sisanya tetap diam saat 2 jam berlalu dengan tenang. Beberapa sosok yang mengenakan doupeng hitam memasuki ruangan selama 2 jam ini sampai akhirnya ada lebih dari 100 orang yang hadir. Yolao di samping menghela nafas lembut sementara Xiaoyan menunggu dengan kebosanan. Baru saat itulah Xiaoyan menoleh dan dengan lembut bertanya, "Apakah guru berhasil menemukan sesuatu?" tanya Xiaoyan. "Ada beberapa keuntungan, sepertinya beberapa orang yang akrab telah datang," kata Yolao tersenyum, tapi dia tidak mengungkapkan siapa orang-orang yang mereka kenal, jadi Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di ruang kuno yang tenang dan seorang lelaki tua perlahan muncul di depan mata semua orang dari ruang yang terdistorsi. Xiaoyan mengerutkan keningnya ketika dia menemukan lelaki tua itu yang sepertinya memiliki setengah kaki di kelas Banseng.
Dia adalah kepala gunung harta, Pak Tua Bao San. Dia telah melihat harta karun yang tak terbayangkan dalam hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi ahli terkenal di dataran tengah, kekuatannya setengah langkah di kelas Banseng, kata Yolao. Setengah langkah di kelas Banseng, gumam Cailin dan Xioi dengan ekspresi muram di wajah mereka. Dataran tengah memang layak menjadi area dengan standar tertinggi di benua Douchi. Ini adalah pameran dagang spasial lainnya. Bagaimana kabar semua orang? Kata Bao San menyapu matanya ke ruang besar. Suara tuanya bergema di samping telinga semua orang, tetapi tidak ada yang menanggapi sapaannya, hanya suasana yang masih sepi. Orang tua Bao San itu juga tidak peduli dengan tanggapan ini. Bukan pertama kalinya dia mengalami hal ini. Sesaat kemudian dia melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya perlahan menjadi terdistorsi, akhirnya menjadi penghalang spasial yang menutupi sekitar Bao San. Aturan lama masih berlaku, setiap orang seharusnya tidak terlalu mempermasalahkannya, kata Bao San tersenyum. Setelah itu, dia berdiri di panggung lelang. Hampir semua orang ada di sini. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Mari kita mulai pameran dagang ini. Setelah kalimat terakhir dari Bao San terdengar, semua tatapan di dalam ruang besar segera tertuju padanya. Selanjutnya, kami akan mulai melelang barang pertama, kata Bao San, tangannya mengusap ruang kosong di depannya. Dari dalam dinding spasial yang terdistorsi dan sepasang sayap tulang putih muncul di depan mata semua orang. Suara samar petir angin dipancarkan dari sayap kuno itu. Sayap iblis Phoenix. Gumam Xiaoyan terkejut saat melihat sepasang sayap tulang yang dikenalnya ini. Sayap iblis Phoenix adalah sayap dari suku iblis Phoenix. Setiap orang yang hadir harus menyadari betapa langkanya mereka. Jika sayap ini disempurnakan menjadi kemampuan terbang, tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa mengejar Anda dalam hal kecepatan, suatu keharusan untuk membunuh orang lain atau melarikan diri. Pemilik sayap iblis Phoenix ini ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami petir pil 4 warna, karena itu, siapapun yang tertarik dapat mulai menawar, kata Bao San tersenyum. Ruangan besar sekali lagi menjadi sunyi setelah suara Bao San terdengar. Xiaoyan menyilangkan tangan di depan dadanya, dia menyandarkan tubuhnya ke sandaran dan memperhatikan semua orang dengan penuh minat. Dia sudah memiliki sepasang sayap iblis Phoenix dan telah melarikan diri dari tangan orang yang jauh lebih kuat darinya berkali-kali. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sebelum satu suara serak akhirnya terdengar, aku menginginkannya. Mata Xiaoyan melihat ke arah asal suara itu. Dia melihat sosok manusia dengan doupeng melemparkan botol giok ke arah Bao San yang menerima botol giok. Dia membukanya dan meliriknya sebelum tersenyum. Matanya melihat sekeliling dan bertanya, adakah yang mau menawarkan harga yang lebih tinggi dari ini? Bao San tersenyum setelah dia melihat tidak ada yang berbicara. Dengan jentikan jarinya, sayap iblis Phoenix di depannya terbang ke orang itu. Barang kedua yang akan kita lelang hari ini, adalah badan kaca King Kong, keterampilan tingkat rendah kelas langit. Keterampilan Dou ini diciptakan oleh Dou Seng Liuli 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang melatih keterampilan Dou ini sampai puncaknya, tubuhnya tidak bisa dihancurkan, pukulannya bisa meruntuhkan langit, dan kakinya bisa memecahkan tanah. Ini adalah jenis keterampilan Dou yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan bersama. Kalian bisa menukarnya dengan metode Qi afinitas air tingkat rendah kelas langit. Tentu saja tidak apa-apa jika seseorang menukarnya dengan beberapa pil obat yang nilainya sama, kata Bao San tersenyum. Cukup banyak orang yang tertarik dengan keterampilan Dou ini, karena itu, seseorang melemparkan gulungan biru dan mendarat di tangan Bao San. Bao San membukanya dan meliriknya, setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sebelum dia bisa berbicara, 2 orang lagi melemparkan gulungan padanya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan mendarat di tangan Bao San. Tidak ada orang lain yang bergabung dalam penawaran setelah 4 gulungan mendarat. Bao San membuka masing-masing dari keempat gulungan itu dan membacanya dengan cermat. Dia perlahan menutup matanya sebelum membuka matanya semenit kemudian. Dia menjentikkan jarinya dan 3 dari gulungan di tangannya ditembak kembali ke pemiliknya. Kesimpulan telah dicapai untuk transaksi ini, kata Bao San melambaikan tangannya dan gulungan emas di depannya terbang ke belakang ruangan dan mendarat kembali di tangan ketiga orang berjubah hitam. Ketiga orang itu hanya bisa mendengus tidak senang ketika metode Qi yang mereka tawarkan tidak dipilih.
Selanjutnya, kami akan melelang barang ketiga, kata Bao Shan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan pecahan peta kulit kuno muncul di tangannya. Ini hanya pecahan peta, tidak ada energi khusus untuk itu, namun setelah mempelajarinya, kami menemukan pecahan peta ini terkait dengan api teratai iblis yang legendaris, kata Bao Shan seraya mengangkat peta kulit tua itu dengan tangannya. Semua mata segera berkumpul di peta kuno setelah kata Bao Shan terdengar. Bao Shan hanya tersenyum ketika dia melihat ruangan yang benar-benar sunyi, banyak pasang mata yang berapi-api di dalam ruangan besar yang menatap ke pecahan peta. Pemilik pecahan peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat, tentu saja kualitas pil obat setidaknya harus petir pil 6 warna. Penawaran akan dimulai sekarang, kata Bao Shan tersenyum seraya menyapu matanya. Ada banyak orang yang tertarik dengan potongan peta ini. Segera suara serak tua terdengar, 3 pil obat tingkat 8 dengan petir pil 6 warna, 4 pil obat tingkat 8 dengan petir pil 6 warna, kata yang lain. 5 pil obat tingkat 8 dengan petir pil 6 warna, banyak tawaran tiba-tiba dikeluarkan dan suasana tiba-tiba menjadi panas, harga penawaran dengan cepat naik di depan wajah Bao Shan yang tersenyum. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Xiaoyan mengerutkan keningnya ketika melihat begitu banyak orang tertarik. Jangan cemas, kita lihat dan tunggu, kata Yolao. Tawaran terus melejit di tengah berbagai seruan yang tak mau mengalah satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harga sudah naik menjadi 9 pil obat tingkat 8 dengan petir pil 6 warna. Satu teriakan dingin yang berisi kemarahan tiba-tiba bergema, 5 pil obat tingkat 8 dengan petir pil 7 warna. Tawaran ini tidak diragukan paling tinggi menyebabkan ruangan besar dengan cepat menjadi lebih sunyi, banyak mata mengikuti asal suara yang telah dikirim, tetapi yang mereka lihat hanyalah sosok yang sepenuhnya ditutupi oleh jubah hitam. 8 pil, kata Yolao tiba-tiba terdengar dengan cara yang sederhana. Xiaoyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya saat mendengar suara Yolao akhirnya mulai menawar. Namun Xiaoyan tidak tahu apakah Yolao benar-benar bisa mendapatkan potongan peta itu, bagaimanapun orang-orang di sini bukanlah orang biasa. Sosok yang meneriakkan harga sebelumnya mendengus ketika dia mendengar suara Yolao, sosok itu ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan berkata, 1 pil obat tingkat 8 dengan petir pil 8 warna. Suara keributan muncul di dalam ruang besar setelah kata-kata itu terdengar, banyak orang tidak menyangka sosok ini mengeluarkan pil obat tingkat 8 petir pil 8 warna. 3 pil, kata Yolao menyebabkan orang itu menyerah dengan keengganan yang besar. Xiaoyan menghela nafas lega ketika melihat itu, dia baru saja akan berbicara ketika suara Yolao terdengar di sampingnya. Jangan senang dulu. 5 pil. Wajah Xiaoyan berkedut saat dia mendengar suara yang dipenuhi dengan ketegasan dingin, matanya mencari asal suara dan menemukan sosok tua yang agak kurus. Sosok tua kurus itu sepertinya telah merasakan mata Xiaoyan. Sepasang matanya yang gelap dan dingin melesat dari bawah Doupeng menyebabkan ruang nampak berfluktuasi. Pada saat yang sama, tekanan yang tidak biasa muncul di tubuh Xiaoyan. Yolao mendengus dingin saat tekanan terbentuk di sekitar mereka, dia melambaikan tangannya dan tekanan tak terlihat hancur dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang ini, pikir Xiaoyan tertegun. Hati-hati, orang ini setengah kaki di kelas Banseng, kata Yolao. 8 pil, kata Yolao tiba-tiba dengan dingin berteriak, pada saat ini ekspresinya menjadi sedikit jengkel, harga seperti itu telah melebihi perkiraannya. Teman ini telah menawar harga 8 pil obat, apakah ada orang yang masih akan menawar? Kata Bao Shan tersenyum. Kata-kata Bao Shan menyebabkan suasana menjadi sunyi sejenak, banyak tatapan tertuju pada pria tua kurus yang telah mengimbangi Yolao sebelumnya. Pria kurus berjubah hitam itu tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin ketika semua tatapan tertuju padanya. 1 pil obat tingkat 8 dengan petir pil 9 warna, jika kamu dapat menawar dengan harga yang lebih tinggi, pecahan peta ini akan menjadi milikmu, kata sosok tua kurus itu. Orang ini benar-benar gila, seru semua orang di ruangan ketika mereka mendengar itu. Ekspresi Xiaoyan juga berubah suram saat ini, dia juga memiliki pil obat petir pil 9 warna di tangannya. Itu adalah pil binatang magis yang dia peroleh dari peninggalan Dou Sheng terakhir kali.
Namun kerugiannya akan terlalu menakutkan jika dia menawar pil itu. Jika pil binatang magis ini dipelihara dengan benar, itu bahkan mungkin bisa maju ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah saat yang tepat untuk bersikap impulsif. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkan potongan peta ini, mereka masih dapat menggunakan cara lain untuk melakukannya. Yolao perlahan merentangkan tangannya saat melihat wajah Xiaoyan yang muram. Harganya terlalu mahal, tapi saya sudah mengetahui identitas orang itu. Dia adalah musuh lamaku. Kali ini aku kebetulan akan dapat menyelesaikan konflik saat itu, kata Yolao. Sosok kurus berjubah hitam itu tertawa. Setelah itu matanya kembali melihat ke Baoshan. Dia melambaikan tangannya dan seekor kelinci kecil putih muncul di tangannya. Aroma pil yang sangat pekat memenuhi ruangan saat kelinci itu muncul. Itu adalah pil obat tingkat 89 warna. Sosok berjubah hitam itu mengusap kelinci kecil. Dia juga merasakan sakit, tapi dia mengatupkan giginya saat dia memikirkan api teratai iblis. Cahaya muncul dari tangannya yang membungkus kelinci. Setelah itu, kelinci ditembakkan ke arah Baoshan. Baoshan meraih kelinci itu dan dengan hati-hati memeriksanya. Dia merasakan energi murni yang luar biasa. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya. Matanya mengandung keajaiban. Dia tidak mengharapkan seseorang akan memberikan pil obat seperti itu sebagai tawaran. Teman ini, transaksinya sudah selesai. Peta ini milik Anda, kata Baoshan dengan hati-hati menyimpan kelinci itu. Dia menjentikkan jarinya dan pecahan peta melesat ke arah sosok berjubah hitam itu yang meraihnya dengan senyum senang di wajahnya. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya, kilatan dingin melintas di matanya. Dia perlu mendapatkan api lotus iblis dengan biaya berapapun, karena itu dia harus mendapatkan potongan peta ini bahkan jika orang tua ini adalah seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Banseng. Barang terakhir dari pameran bukanlah sebuah objek tapi beberapa informasi. Meskipun informasi ini akan segera menyebar ke dataran tengah, informasi yang kami miliki di sini seharusnya adalah informasi langsung, kata Baoshan tersenyum. Matanya mengamati ruangan sambil berkata, tenang, kami tidak akan meminta imbalan untuk informasi ini, namun karena itu sedikit mengejutkan, kami telah menempatkannya di terakhir. Semua orang mengerutkan kening mereka ketika mendengar itu dan menatap Baoshan dengan penasaran. Baoshan tersenyum saat dia merasakan banyak mata yang tidak pasti. Suaranya perlahan bergema di ruangan besar. Pohon bodhisatwa kuno yang legendaris, yang dikabarkan dapat memungkinkan seseorang untuk menerobos Douseng, sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun. Pohon kuno bodhisatwa. Kata-kata Baoshan segera menyebabkan seluruh ruangan tiba-tiba berubah menjadi keributan. Beberapa ahli tidak dapat mengendalikan keterkejutan di hati mereka saat mereka tiba-tiba berdiri. Pohon kuno bodhisatwa berada di peringkat 3 besar dari harta karun alam di seluruh benua Douchi. Pohon kuno bodhisatwa juga dikenal sebagai pohon pengetahuan reinkarnasi. Pohon ini hanya akan tumbuh setiap 1000 tahun dan hanya akan matang setelah 100 siklus. Banyak hal akan terkikis setelah jangka waktu yang lama, namun pohon kuno bodhisatwa ada di luar waktu dan bisa dianggap sebagai salah satu spesies yang sangat kuno di benua. Memperolehnya akan mengubah hati seseorang menjadi hati bodhisatwa dan akan menjadi Douseng. Setelah menelan hati bodhisatwa, bahkan Douzun biasa akan menerobos semua rintangan dalam kemajuannya dengan cara yang sederhana, dan dalam waktu 5 tahun yang singkat, dia akan mencapai kelas Douseng dan mengguncang seluruh benua, kata Baoshan. Jari Xiaoyan mengusap cincin penyimpanannya, ada benih bodhisatwa di dalamnya. Dikabarkan bahwa benih bodhisatwa dapat merasakan pohon kuno bodhisatwa, namun mengapa dia tidak merasakan apapun? Mungkinkah pohon itu berada di tempat yang terlalu jauh? Pikir Xiaoyan. Baoshan tersenyum ketika dia melihat semua orang menghirup udara dingin setelah diguncang oleh berita ini, bahkan dia sendiri sangat mendambakan pohon bodhisatwa itu. Jika tempat pohon itu muncul tidak terlalu berbahaya, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memimpin orang-orangnya mencari harta karun itu. Pak Tua Baoshan, bolehkah aku tahu di mana pohon bodhisatwa itu muncul? Kata seseorang memimpin untuk bertanya. Semua mata dengan panas berkumpul pada Baoshan setelah orang ini mengajukan pertanyaan. Semua orang dapat yakin bahwa aku tidak akan menyembunyikan apapun. Pohon bodhisatwa itu ada di wilayah tanah gurun kuno yang terletak di perbatasan timur laut dataran tengah, kata Baoshan. Tanah gurun kuno? Seru banyak orang dengan ekspresi kusam.
Itu sebenarnya terletak di daerah yang sangat berbahaya. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya, dia telah mendengar tentang tanah gurun kuno, itu adalah tempat tertua di benua Douchi yang juga merupakan tempat terlarang bagi semua manusia, cuaca di dalam sangat buruk dan racun meresap ke udara saat binatang buas berkeliaran. Binatang buas ini adalah keturunan dari zaman kuno, beberapa dari mereka tidak kalah dengan suku manapun di dunia binatang magis, bahkan suku iblis Phoenix akan binasa jika mereka masuk. Binatang buas ini haus darah dan kejam, meskipun mereka tidak cerdas, kekuatan mereka sangat menakutkan, bahkan para ahli di puncak kelas Douzun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan berhasil meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Tidak heran orang tua ini akan memberikan informasi itu, mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk dan mendapatkan keuntungan dari kekacauan, pikir Yolao. Setiap kemunculan pohon bodhisatwa akan menghasilkan fenomena yang tidak wajar, setiap orang akan bisa merasakannya dalam waktu 1 bulan, pada saat itu, Anda semua akan tahu bahwa saya menyatakan yang sebenarnya. Saya sudah memberikan informasi kepada semua orang, pameran dagang spasial ini telah berhasil diselesaikan, terima kasih semuanya, kata Baosan tersenyum. Ayo pergi, pohon bodhisatwa memang misterius, kita harus pergi untuk melihatnya, kata Yolao saat semua orang mulai meninggalkan ruangan. Namun, pertama-tama kita harus mendapatkan peta kuno itu, kata Yolao. Dia sedikit menoleh ke sosok berjubah hitam yang berhasil memperoleh peta kuno telah berbalik dan pergi, senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia berjalan keluar dari ruang besar tanpa menoleh, Xiaoyan dan lainnya dengan cepat mengikuti, kelompok Xiaoyan terbang ke barat laut sebelum meluncur melewati gurun dan berhenti di sebuah puncak gunung yang curam. Ini adalah tempat yang harus ketiga orang itu lewati, mengingat ketiga karakter iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar meskipun mereka memiliki harta yang besar, kata Yolao melihat ke kejauhan. Guru, apa latar belakang orang-orang itu? Tanya Xiaoyan. Mereka adalah orang-orang kejam dari Sekte Awan Hujan. Sekte ini mengumpulkan Douchi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Korbannya adalah gadis-gadis muda berbakat yang diberi metode Qi untuk dilatih. Para gadis akan berlatih keras selama lebih dari 10 tahun sebelum Douchi dalam tubuh mereka diserap melalui hubungan badan dengan cara yang misterius. Para wanita yang Douchi-nya telah diserap akan tewas dalam 10 hari. Sekte Awan Hujan memiliki lebih dari 1000 murid, semuanya adalah wanita. Tapi mereka semua adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga iblis tua itu, kata Yolao. Ini benar-benar sekte yang tidak tahu malu, kata Cailin dan Xiaoyi dengan wajah mereka menjadi sedikit dingin saat mendengar penjelasan Yolao. Mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari dataran tengah saat itu, tapi tak disangka mereka telah kembali. Saat itu, aku telah bertarung dengan salah satu dari 3 orang itu dan melukainya dengan serius. Tetapi aku terluka oleh 2 lainnya, tak disangka aku akan menemukan mereka lagi setelah bertahun-tahun. Reputasi kejam ketiga iblis tua ini jauh lebih awal dikenal dari Suehe Tianzun yang kamu hajar. Yang tertua bernama Tianzi, telah mencapai bintang 9 puncak Douzun. Dizi, yang kedua telah mencapai bintang 8 puncak Douzun, sedangkan saudara ketiga mereka, Renzi, berada pada bintang 6 puncak Douzun. Kekuatan gabungan mereka kemungkinan besar mampu bersaing melawan Banseng, kata Yolao. Kejutan melintas di mata Xiaoyan dan lainnya saat mendengar itu, tidak heran mereka bisa mengeluarkan pil obat tingkat 8 dengan petir pil 9 warna. Yolao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh, mereka ada di sini, kata Yolao. Xiaoyan dan lainnya mengerutkan kening saat mendengar kata Yolao, mata mereka melihat ke depan di mana suara petir angin terdengar ketika 3 cahaya hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan. Dalam sekejap mereka muncul tak jauh di depan. Mereka tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera berhenti. 3 tatapan gelap dan dingin terlempar pada kelompok Yolao di gunung. Mereka bertiga terkejut saat melihat Yolao dan berteriak dengan marah, Yao Chen, itu sebenarnya kamu? Mata Xiaoyan mengamati pihak lain, pemimpinnya adalah sosok tua yang agak kurus, ada 2 orang tua lain di belakangnya. 3 iblis tua, sudah lama sekali kita tidak bertemu, kata Yolao meletakkan tangannya di belakangnya. Kamu adalah orang yang menawar denganku sebelumnya, kata Tianzi dengan dingin. Yolao hanya tersenyum setelah melihat Tianzi mengenalinya. Serahkan peta kuno itu, kata Yolao. Betapa tidak terduga, Yao Zunze yang terkenal mencoba merampok harta dari kami, kata Tianzi tersenyum dingin.
jika itu orang lain, saya mungkin akan berpikir dua kali. Tapi ini kalian bertiga, orang lain mungkin dianggap manusia, tapi kalian bertiga tidak, kata Yolao tersenyum tipis. Yao Chen, jangan berpikir bahwa kami bertiga takut padamu hanya karena kamu telah maju menjadi Banseng. Saat itu, kami bisa mengalahkanmu sampai kamu melarikan diri, kami masih bisa melakukannya hari ini. Kata Dizzy dengan dingin, mengapa kamu tidak mencobanya? Kita juga akan bisa menyelesaikan dendam kita saat itu, kata Yolao menyeringai, dia menginjak kakinya di tanah dan tubuhnya sekejap muncul di depan ketiganya, Douchi yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin kencang bertiup di langit. Ekspresi kelompok Tianzi nampak berubah ketika mereka melihat kekuatan Yolao, terutama ekspresi Tianzi. Meskipun dia hanya setengah langkah dari Banseng, dia mengerti betapa besar perbedaan ini. Pertempuran yang sengit tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Yolao tidak membuang waktu lagi, dia mengepalkan tangannya dan awan gelap melonjak dari langit ketika telapak tangan api besar langsung meluncur ke arah kelompok Tianzi. Ekspresi kejam melintas di mata kelompok Tianzi ketika mereka melihat Yolao mulai menyerang, serang bersama, teriak Tianzi. Douchi melonjak dari tubuh mereka sebelum berubah menjadi pilar doci besar yang dengan kejam menghantam telapak tangan api menyebabkan riak angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Tianzi dan kedua saudaranya terhuyung dan mundur dua langkah, suara teredam keluar dari tenggorokan Tianzi. Kekuatan orang tua ini sangat menakutkan, gumam Tianzi. Ekspresi kelompok Tianzi berubah, mata mereka tiba-tiba beralih ke kelompok Xiaoyan di gunung. Saudara ketiga, mereka bertiga bersama orang tua ini, tangkap mereka dan bawa mereka hidup-hidup sebagai sandera, kata Tianzi dengan dingin. Senyuman sinis muncul di wajah Renzi saat melihat kelompok Xiaoyan di kejauhan. Beri aku waktu beberapa menit, kata Renzi. Kakinya menginjak udara kosong dan dia bergegas ke arah kelompok Xiaoyan. Yolao mengerutkan keningnya saat melihat itu, dia baru saja akan turun tangan ketika Tianzi dan Dizzy tiba-tiba melepaskan serangan Douchi dari segala arah. Kamu mencari kematian, teriak Yolao dengan dingin, ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi saat tubuhnya dengan keras meluncur ke arah Tianzi. Sementara ketiganya terlibat pertarungan sengit, Renzi muncul dari jarak dekat di depan kelompok Xiaoyan, matanya yang panas tiba-tiba berhenti pada dua sosok keindahan di depannya. Tak disangka aku bisa bertemu dua bidadari yang cantik. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini, kata Renzi menatap cabul pada Cailin dan Xiaoyi. Penampilan dan sikap kedua wanita ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gadis-gadis itu. Wajah Cailin dan Xiaoyi menjadi dingin saat mereka merasakan tatapan cabul Renzi. Douchi segera berkumpul di tangan mereka. Bocah nakal, tinggalkan keindahannya, kata Renzi menjilat bibirnya. Sebuah tinju dilemparkan ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Xiaoyan tak bergeming, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan pilar magma meletus ditembakkan dari tanah dan menghantam tinju dengan keras menyebabkan energi keras dan liar menyebar ke sekitarnya. Xiaoyan mengambil kesempatan untuk melirik pertempuran Yolao dari kejauhan setelah memblokir serangan Renzi. Pada saat ini, Tianzi dan Dizzy nampak kewalahan, sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan lama. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan, kedua tangannya membentuk segel dan tato klan muncul di dahinya menyebabkan dusinya melonjak liar hingga mencapai ke bintang 3 puncak Douzun. Bocah, kamu memang memiliki beberapa kemampuan, namun kedua keindahan ini adalah milikku, aku akan menjaga kedua keindahan ini setelah kamu mati, kata Renzi tertawa dingin. Wajah Cailin menjadi sangat dingin saat dia mendengar kata-kata cabul dari Renzi, tubuhnya melompat ke langit dan awan gelap bergolak saat sosoknya berubah menjadi piton raksasa 7 warna. Oh, tubuh asli kecantikan ini adalah piton 7 warna yang telah punah. Enak sekali, aku menyukainya, kata Renzi terkejut. Dia tertawa senang saat melihat Cailin berubah menjadi piton 7 warna. Tawa senang Renzi baru saja terdengar saat petir warna-warni tiba-tiba menghantam awan gelap dan Douchi Cailin melonjak hingga bintang 8 Douzun. Namun, Renzi hanya melambaikan tangannya dan gelombang Douchi yang kuat dengan paksa menghancurkan serangan Cailin. Wajah Xiaoyi menjadi dingin saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan rambut hitamnya yang panjang dan indah tiba-tiba berubah menjadi putih keperakan. Douchi yang mengandung racun fatal segera meluncur ke arah Renzi. Hah? Keindahan ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan,
Kalian semua luar biasa, kata Renzi sekali lagi tertawa keras saat dia merasakan pilar racun mematikan melesat ke arahnya dan tidak berani meremehkannya. Tubuhnya segera mundur ke belakang saat dia menghindari pilar racun yang mematikan. Kedua wanita cantik ini benar-benar kejam, dengan keduanya bergabung, puncak Douzun biasa benar-benar bukan tandingan mereka, sayangnya mereka telah bertemu denganku, pikir Renzi tersenyum cabul. Namun Renzi baru saja akan menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah saat merasakan riak energi menakutkan di kejauhan yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelompok api tergantung di depan Xiaoyan yang berada di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api yang tersisa menyebabkan ekspresinya berubah secara drastis, 4 jenis api surgawi. Senyuman dingin muncul di wajah Xiaoyan saat melihat keterkejutan di wajah Renzi. Ini adalah pertama kalinya dia menggabungkan api perubahan kehidupan ke dalam api surgawi. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.